sekutu bersamamu, lalu mereka tambah dengan kecuali sekutu yang engkau kuasai dan engkau miliki. Ini tidak boleh, berarti Allah punya sekutu. Tidak ada di sini. Maka dia hilangkan kalimat itu. Tokoh-tokoh Mekah tanya dia, kenapa engkau hilangkan? Dia bilang, saya sudah masuk Islam. Akhirnya dipenjara dia. Waktu dia dipenjara, ditahan oleh orang-orang Quraisy, dia kirim surat ke sukunya, boikot semua pangan yang masuk ke Mekah. Waktu itu mereka tidak ada freezer, tidak ada wadah untuk menyimpan makanan kan. Maka makanan itu per hari atau per 3 hari, 2 hari banyak yang sudah rusak kalau tidak dimakan. Diberhentikan, dalam 3 hari saja Mekah habis semuanya, terboikot. Maka mereka pun minta maaf kepada orang ini mengatakan saya akan maafkan dengan satu syarat. Kalian minta izin kepada Rasulullah di Madinah. Rasulullah izinkan baru saya buka boikot ini. Jadi akhirnya dikirim surat, Nabi SAW mengatakan bukalah boikot itu. Berarti di masa Nabi SAW ada pemboikot itu kan. Di saat terjadi permasalahan. Kalau kayak sekarang wajar umat Islam memboikotnya. Kenapa tidak? Dan kenapa tak khawatir dengan itu? Justru ini tantangan buat umat Islam supaya kita juga bisa produktif. Ya, terlalu banyak umat Islam karena terkelabuhi dengan produk yang sudah ada, mereka tidak produktif. Padahal sebenarnya kita bisa produktif gitu kan. Tapi saya bicara lingkup tanda kutip hukum syariat, boleh nggak memboikot produk orang non muslim di saat mereka mengganggu umat Islam? Seperti kita sedang perang ekonomi, boleh. Tapi ini bukan hukum berlaku sepanjang masa ya. Tidak bisa karena hukum bermuamalah dengan orang non muslim boleh dalam Islam. Nabi SAW pernah utang piutang dengan orang Yahudi di Madinah. Tapi waktu itu tidak ada permasalahan untuk umat Islam dengan orang Yahudi. Ya. Salman Al-Farisi pernah menjadi budak di tangan seorang Yahudi. Dan dia berikan syarat agar Salman menebus dengan, kalau tidak salah 1000 pohon kurma. Maka Nabi SAW mengajak umat Islam untuk menebus 1000 pohon kurma itu. Dan beliau menanam sendiri dengan tangannya salah satu pohon itu. Nah, ini ada muamalah kan gitu. Tapi muamalah ini terjadi di saat memang mereka tidak buat masalah. Kita sekarang bermuamalah dengan warga negara kita, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, tidak ada larangan dalam Islam. Terbukti kita mayoritas Islam, mereka aman-aman saja di sini kan. Tidak ada yang mengganggu mereka dan begitulah keadaan umat Islam. Tapi sekarang orang Yahudi memang wajar kalau diboikot. Mereka tidak peduli mau laki-laki mau perempuan. Ini bukan perang namanya. Kalau perang itu masih ada etikanya. Secara internasional pun disepakati. Nggak boleh menghancurkan rumah sakit. Tidak boleh membunuh masyarakat sipil. Tidak boleh merusak fasilitas umum kayak pabrik makanan. Jadi biar perang terjadi masih ada. Yang perang ini tentara sama tentara. Nggak ada hubungannya sama masyarakat biasa. Tapi sekarang kan mereka tidak seperti itu. Dan ini kezaliman. Kenapa umat Islam diam? Harusnya kan tidak. Jadi sangat wajar kalau terjadi pemboikotan sekarang. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Produk yang antum tahu produk mereka jangan dibeli. Selesai. Itu minimal yang antum bisa lakukan. Gitu kan? Iya. Baik Ustaz. Dalam konflik yang terjadi saat ini banyak juga isu yang beredar Ustaz. Bahwa ini bukan perang antar agama Ustaz. Karena ada yang bilang ini faktor politik. Dan juga banyak kaum-kaum muslimin di Palestina justru ada juga yang didukung atau dibela oleh kaum Yahudi Ustaz. Jadi sebetulnya apa yang terjadi Ustaz? Nah, ini perang agama. Ini orang yang bicara ini asal ngomong gak paham. Gitu kan? Tentara Yahudi itu kalau mau berperang banyak cuplikannya. Mereka baca kitab Tauratnya. Memotivasi kalau berbunuh sini mati. Mereka anggap juga mati syahid tuh. Kalau dibunuh sama umat Islam. Gimana caranya? Dari mana bukan perang agama ini? Nah mereka jelas membunuh orang Islam tanpa sebab. Gitu kan? Jadi ini tidak mungkin. Ini perang agama. Jadi kalau ada yang mengatakan bukan perang agama ini kurang pengetahuan dia tentang masalah ini. Kapan satupun simbol Islam dicoreng sudah namanya perang agama. Apalagi kalau sudah darah tertumpahkan. Tidak mau lihat anak kecil, perempuan, orang yang tidak melawan pun dibombardir. Rumah sakit dihancurkan, masjid dihancurkan. Ini tidak ada omong kosong kalau bukan agama. Ini perang agama. Kalau ada yang mengatakan di sana orang muslim juga dibantu Yahudi, mana buktinya? Kalau sebagian orang Yahudi tidak ikut-ikutan, iya itu memang ada. Sebagian orang-orang Yahudi yang penduduk asli Palestina, kami juga dapat informasinya, mereka tidak mengaku ya Sahyun, ya orang-orang militannya Yahudi yang datang merebut Palestina di tahun 1948. Mereka merasa mereka tetangga dengan Muslim dan mereka merasa tidak pernah ada masalah dengan umat Islam. Itu ada tapi segelintir kecil di antara mereka. Dan kita tidak bisa bohongi teman-teman. Yang mana kita mau percaya? Firman Allah yang menceritakan tentang kedok aslinya Yahudi atau perkataan orang yang